primitif, seperti pesona dunia lama. Wow, pasti tata krama belum ditemukan di sini. Morning boys, morning. So welcome to my another video. Jadi hari ini kita keliling lagi melihat jalan-jalan di kota Baraba. Sama Jinjio kemarin kan kita mau beli mic eksternal dari DJI. Nah sekarang udah datang, jadi langsung kita coba aja mic-nya biar gak kosong aja gitu. Sekarang pukul 6 pagi. Masih berembun boys. By the way, kita mau ngomongin apa ya? Gini nih, kalau konten nggak cari ide dulu, cari topik gitu, atau research apa gitu, nggak ucok-ucok langsung tag aja. Tapi biar sambil di jalan aja, ntar kita pikirin mau ngobrol apa gitu. Pagi-pagi gini politik seru nggak sih? Kayak bapak-bapak kan pagi-pagi itu biasanya nonton berita. Seru kali ya. Tapi aku nggak expert di bidang politik juga ya, bukan anak jurusan ilmu pemerintahan ataupun ya sejenisnya lah. Tapi suka aja gitu ngikutin perkembangan politik di Indonesia. Tujuan hari ini kayaknya kita lewat jalan Lingkar Walangsi deh. Kalau orang di sini biasanya sebutnya jalan tol Walangsi. Karena kalau jalan tol biasanya kan bayar gitu. Kalau nggak bayar biasanya jalan lingkar, jalan bypass gitu. Coba kalian yang mungkin tahu kenapa jadi disebut tol ataupun jalan lingkar, bagus komen di bawah. Skenerinya bagus banget ya boys, pagi-pagi gitu, berembun, dingin. Oh iya, tadi kita mau ngomongin politik ya. Yang kalian pada ngikutin nggak sih yang makanan bergizi gratis itu? Itu kan yang lagi happening itu kan itu sekarang. Nah, terus kemarin tuh kan ada yang sempat anak-anak keracunan tuh. Akumulasinya tuh 200 anak yang keracunan, terus ada sekitar 5% yang dirawat inap. Nah, terus declare lagi nih presidennya bahwa makanan bergizi gratis sukses 99,99%. Waduh, kok sukses? Padahal untuk sekelas yang makan nasional lah, dan keracunan itu bukan masalah sepele bos. Menurut aku sih makanan itu ya krusial, karena makanan itu ya yang zat yang masuk ke dalam tubuh lo gitu. Coba kita compare aja deh sama, anggaplah US lah. Kita ambil contoh di state Florida kali. Nah di state sana tuh kalau kalian mau bikin sekelas food truck aja deh, public food service kan, jualan kalau kita di sini. Nah kalian tuh harus
punya macam-macam permit gitu dari head departemen, terus ya bahan baku, ingredient kalian tuh harus jelas. Bahkan mereka harus tahu supplier kalian beli barang di mana, dan ya itu harus di hitam di atas putih suppliernya, kontraknya gitu. Nah mereka aturnya itu secara ya gak sembarangan lah, karena kan lagi makanan tuh ya masuk ke dalam tubuh gitu, bukan hal yang sepele gitu. Nggak kayak di sini kan, kalau mau buka makanan ya tinggal buka-buka aja gitu. Misalkan kan yang lagi rame sekarang tuh jualan yang kota ke kota itu, kalian tinggal masak di rumah atau beli punya orang gitu, gelar tenda, udah jualan, nggak akan dimintain izin apa udah. Dan yang paling lucu itu lagi, tahu nggak apa, mungkin beritanya udah 3 hari yang lalu, 3 hari atau 4 hari yang lalu, aku lihat di TV One tuh. Setelah 5 bulan berjalan, narasinya gini, setelah 5 bulan berjalan makanan bergizi gratis baru melibatkan BPOM. Aku bilang 5 bulan baru melibatkan BPOM, program nasional loh. Kan standar makanan dari Indonesia kan harus lewat BPOM gitu. Lucu aja sih kalau nggak dilibatkan. Apalagi kan yang yang baru-baru ini kan kasusnya tuh yang di Banjarbaru itu, yang ikan kering itu, yang nggak ada BPOM-nya apa nggak ada expirednya. Nah itu kan dipidanakan kemarin, sampai ya tutup lah, padahal UMKM lah itu, sayang gitu. Lah ini program pemerintah nggak pakai BPOM. Lucu nggak sih? Kayaknya emang hukum di negeri ini nih kayak lucu aja gitu, aneh bin ajaib. Ini buat seru-seruan aja kali ya guys. Kalian kemarin pas pemilu itu pilih siapa nih? Pilpres ya, Pilpres 2024 tuh, kalian pilih siapa sih? 01, 02, 03. Nah, seru-seruan aja sih, ntar tulis di komen ya, mau sekalian survei aja gitu. Viewer gue kebanyakan ya, tapi ini buat seru-seruan aja ya, hak pilih atau kita ya udah kepilih juga, ngapain lagi. Kalau boleh jujur sih, aku kemarin dukung 01 sih. Menurut aku ya kayak gimana ya, kayak jelas aja gitu visi misinya lah, gagasannya ya masuk akal gitu. Nggak semata-mata joget gitu, semata-mata karena dia lucu gitu. Aneh aja sih kalau orang kita milih pemimpin tuh karena lucu, karena ya imut, dan ya apa namanya lagi kemarin tuh brandingnya tuh gemoy, terus apalah jujur, bukan jujur sih, lebih kayak apa gimana gitu, tulus katanya. Ya emang bagus sih kalau pemimpin itu tulus, cuman ya gini, kalau pemimpin lu tulus tapi nggak bisa ngapa-ngapain, ngapain bos? Iya, tulus harus beriringan juga, dia harus bisa ngatur negeri ini, harus bisa policy yang bagus. Kalau cuma ya
cari orang tulus mah. Gue juga tulus boys. Ini kayaknya bukan apa nih, rumah sakit kali ya, itu sebelah kanan. Kemarin aku lihat pamfletnya kalau nggak salah itu mau dibangun rumah sakit di situ guys. Tapi sekarang nggak ada proyek lagi tuh. Gak tahu dah. Jadi temanya hari ini explore Jalan Lingkar Walangsi kali ya. Sekarang kita udah mau di ujung nih. Ntar keluarnya di Desa Kapar itu boys. Masuknya lewat Walangsi. Di simpang yang tadi tuh. Nah jadi buat kalian biasanya sih yang lewat sini tuh yang dari Banjarmasin, dari Tembangan ya, dari Banjar lah mau ke Tabalong atau Balangan tanpa harus lewat kota, atau sama biasanya itu angkutan berat tuh seharusnya lewat sini sih. Angkutan berat tuh nggak boleh trayek kota sih sebenarnya kan, tapi kadang-kadang masih aja ada masuk ke kota yang trayek berat gitu, maupun yang overload gitu. Ya balik lagi ke politik tadi ya. Terus kalian kan kemarin tuh sempat lihat debatnya kan. Nah pas debat itu kalian lihat nggak pas ya watak aja deh, misalkan saat interupsi, saat yang lain-lain, kalian pasti ya punya penilaian sendiri lah pasti. Kayak misalkan pemimpin marah-marah, ya bagus gak? Ibaratnya kan saat dikritik tuh ya kalian evaluasi gitu, terus cari titik temu, bukannya marah-marah atau dan lain-lain gitu. Dan menurut aku ya program-program kerjanya tuh ya yang paling masuk akal ya 01 gitu. Kayak contoh yang sekarang jalan aja deh, makanan bergizi gratis deh. Kan pulau, ada beberapa pulau dan provinsi deh yang udah mulai jalan. Nah Kalimantan belum kan. Nah menurut aku sih ya gimana ya, kan isunya kemarin tuh Indonesia tuh ya stunting gitu. Kok makanan bergizi gratis gitu. Aku bukan orang nakes sih, cuman kayaknya stunting itu setahuku sih anak kecil yang balita gitu yang malnutrisi gara-gara orang tuanya itu pas saat di kandungan atau pas di janin itu kurang nutrisi, kurang asupan gizinya lah. Nah jadilah stunting. Kok tiba-tiba yang makan anak SD, SMP, SMA gitu. Seharusnya kan kalau isunya gizi buruk ya masuk make sense lah. Ini kan stunting gitu. Anak SD gitu. Dari gagasan aja ya kayaknya udah melenceng gitu. Dan yang sebenarnya isu sebenarnya kan itu kemarin yang data dari World Bank itu keluar posisi kedua apa keempat gitu. Indonesia tuh 60% rakyatnya mengalami kemiskinan gitu ya. Jadi sekitar 40% doang yang hidup layak gitu. Nah itu kan isu sebenarnya. Coba bandingin kalau misalkan programnya pendidikan gratis deh. Sekarang memang gratis sih kalau SD, SMP, SMA. Cuman kalau misalkan itu kan ada dari universitas ataupun ya tingkat perguruan tinggi lah. Nah berapa sarjana yang bisa didapat gitu. Ya misalkan pendidikan
bagus ya, survival skill kita juga yang meningkat ya. Kayak contoh misalkan sarjana komputer deh, jadi misalkan kalian susah cari kerja kan bisa tuh jadi programmer, terus bisa service mungkin dari misalkan teknik mesin, kalian bisa buka bengkel, terus ya macam-macam lah, karena kalian punya skill gitu, kalian sekolah gitu. Terus ya program lapangan pekerjaan, nah itu menurutku yang lebih make sense, yang lebih urgensinya gitu dapat gitu di Indonesia. Kayak misalkan ada lapangan pekerjaan gitu, itu contoh deh. Misalkan satu kakak punya 2 anak gitu, nah kalau kepala keluarganya udah punya pekerjaan tetap, terus upah yang sesuai gitu, pasti 2 anak itu punya punya asupan yang bagus gitu sehari-hari gitu. Jadi nggak mungkin ada gizi buruk atau stunting gitu, karena kalau yang kepala keluarganya udah settle, ya pasti yang lain-lain ngikut, anak istri ya pasti sejahtera juga gitu. Kayak misalkan makan bergizi gratis itu kan cuma anak sekolah kan, misalkan satu kakak gitu punya 2 anak, terus anak keduanya itu umur 3 tahun gitu, yang satunya ya anggap TK, SD atau SMP gitu. Nah kan yang cuma dapat makanan bergizi gratis ya cuma kakaknya, terus gizi buat adiknya itu kan nggak dapat. Cuma kalau kalian udah ke itu lapangan pekerjaan tadi, nah bapaknya pasti ya anggap bapaknya udah punya pekerjaan gitu, pasti ya ngasih asupan makanan ke anak-anaknya itu ya bergizi gitu. Dan juga menurutku makanan bergizi gratis ini kayak cuman sekadar buat lahan basah aja sih, sama kayak bansos lah pas COVID kemarin kan, ya cuman lahan basah gitu. Misalkan dari pusat 1 juta turun ke provinsi jadi 900, ke kabupaten jadi 800, ke kecamatan 700, tingkat kelurahan 600, nyampe ke warga 500. Sama kayak yang ini kan, misalkan kayak anggaran buat hari ini gitu berapa sekian, terus ada lagi anggaran buat hari besok. Nah duit yang hari ini tuh kan beli, nah terus ada nih anggaran sisa, ya pakai yang kemarin aja dulu, jadi yang hari ini ya disimpan gitu. Ya muncullah makanan yang basi itu, yang nggak layak makan, yang ayamnya biru, mungkin gitu ya. Cuman ya udah udah cuman nembak aja ya. Akhir-akhir ini kan yang itu tuh kriminalitas itu ya angkanya bertambah gitu. Ya itu balik lagi karena tuntutan ekonomi, ya alasannya sama, masalahnya satu, ya kesejahteraan masyarakatnya. Balik lagi deh, kita compare lagi sama Finland, ya negara paling aman gitu, yang tingkat kriminalitasnya rendah ya. Nah di sana itu kesejahteraan rakyatnya itu ya terjamin gitu. Jadi ya penjahatannya berkurang gitu. Cuman satu sih alasannya ya, orang mencuri emang karena ekonomi. Tapi balik lagi ya kan, semua masalah atau ya kesulitan di negeri ini solusinya cuma satu, hidup Jokowi, hidup Jokowi, hidup Jokowi. Ya itu dah solusi dari segala masalah, hidup Jokowi.
next video kita mau ngapain ya guys, atau kalian punya ide atau mau ngobrolin sesuatu gitu. Tulis aja di komen mau pengen video apa gitu, misalkan liput jalan sini bang, atau ngobrolin ini aja bang, ya tulis aja ntar di komen ya. Let me know in the comment. Gue tunggu ya. Mungkin segini aja kali ya guys. Thanks for watching and peace out.